Sudah siap mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini? Ya. Tapi mohon pimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ahmad Gavi. Bajunya kok beda kenapa? Ayo. Karena Pak kehujanan semalam ketampon. Seharusnya udah keren cuma ketampon hujan. Pulang bajunya kita Cuci sama ibu saya, Pak. Gavi. Bersama. Basah berarti nggak apa-apa ya. Berhubung bajunya kena musibah ya, bajunya kena musibah kehujanan, dicuci itu itu dalam musibah pakai baju ya. Alhamdulillah berarti kabarnya hari ini gimana? Baik. Pak capek dulu Ya. sama ada nah satu ya Ahmad ada kita ada mana sudah masuk dua yang sudah masuk Linda sama Nasra. Liga sama Nasrun alasannya sakit izin Liga izin Nasrun sakit Ya. ya saya maaf ada gini kurang fit 100% jadi paknya batuk. Kemudian apabila nanti maskernya itu bau bisa minta Pak Cak ganti yang baru dan Pak Cayok bawaan yang baru. Bila masker nanti baunya pengap gak enak minta Pak masker saya bau minta ya. Nah, kemudian Pak Cak tidak lupa akan mengingatkan kembali patuhi prokesnya, ya, protokol kesehatan, tuh, yaitu cuci tangan, jaga jarak, sama pakai masker, itu ya, itu. Nah nanti Pak saya akan tampilkan slide, ya, sebelum nanti masuk ke pembelajaran Pak tampilkan slide-nya, di slide itu sudah ada materi yang akan kita pelajari, betul? Hari ini kita akan pelajari koordinat kartesius dan koordinat utuh. Ya. Penilaiannya sama seperti pertemuan kemarin, yaitu penilaian 1 diskusi. Penilaian kedua presentasi. Ya. Penilaian ketiga itu nanti ada tugas. Oh. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada? Tidak ada. Kita lanjut ke sini. Ya. Nah, Pak saya lihatkan PowerPoint-nya. Nah, ini dia. Kita kemarin kita sudah menyampaikan sekarang mengenai trigonometri, koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nah, kita sambil mengoperasikan ya. Kompetensi dasarnya ini pengetahuan. Nah, power Pak saya ganti dengan laser. Lihat kamera ya. Ya, ini KD-nya pengetahuan menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Terus nanti keterampilannya menyelesaikan masalah atau merubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ingat, setelah mendengarkan nanti Pak Cak memberikan masukan materi, terus kamu mencari informasi, terus kemudian nanti kamu berdiskusi, berpresentasi, nanti kegiatannya seperti itu dengan model PBL yang kemarin Pak saya sampaikan, problem based learning ya. Nanti ada masalah dalam kehidupan sehari-hari itu dengan berbantuan lembar kerja. Nanti lembar kerjanya sudah saya siapkan di situ. Nanti dapat mengubah koordinat kutub ke koordinat kartesius dan sebaliknya.
ada radar pada kapal selam dan radar kapal selam dan pesawat. Itu juga seperti ini ya, prakteknya seperti ini. Nah, manfaatnya nanti koordinat kutub itu manfaatnya di sini ada titik-titik, nyata. Di sini ada titik, ini adalah untuk mencari koordinatnya ini. Dan jaraknya dari sini ke sini berapa nanti? Nah, seperti itu. Itu manfaatnya. Berarti manfaatnya koordinat kutub itu bisa diterapkan di sektor angkatan laut, angkatan udara. Syukur-syukur alhamdulillah kelas ini nanti ada salah satu yang menjadi angkatan laut, angkatan udara kan masih berarti kirim Pak Cahyo waktu kamu lihat Pak, wah Pak Cahyo tahu ngajari konge kamu ngadepi radar seperti ini ya, seperti itu ya, bukan keren seperti itu ya. Terus kemudian kita berikan ini motivasinya. Nah, printer screen. Nah, ini motivasinya. Lihat dulu. Ini motivasinya. Dilihatkan dulu. Oh God, this is it. Pyramids blown right over the machine. You turn that machine on. No more sun. On my watch. USS Stennis identified. We get 300 satellites up there. Dilihat, dia mati videonya ya. Identify yourself. What is your name, fella? Wild, captain of the USS John C. Stennis aircraft carrier. C. Stennis aircraft carrier. Okay, carry on. You throw that back up and put it on your head, so you can see it live. Wait, agencies. Listen. That's classified. Contact destroyer. Stop. Nah, maka stop kenapa? Di sini tadi si A sama si B, ya, profesornya sama kaptennya itu merupakan diskusi, tuh ya. Manfaat diskusi itu seperti ini. Berarti manfaat diskusi itu nanti bisa saling tukar pikiran, tuh ya. Manfaat diskusi yang kemarin sudah baca briefing di perpustakaan seperti itu ini adalah manfaat dari diskusi. Nah, dan presentasi dan menyampaikan ungkapan-ungkapan seperti ini. Kita lanjutkan kembali ya. USS Mengapa si mengapa si kapal itu bisa menembakkan lasernya tepat pada musuhnya? Ada yang tahu? Apa? Betul sekali. Yang kamu siapa? Yang Nah, Noval, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu buat Noval ya. Nah, Noval itu menjawab sudah diketahui titik koordinatnya. Betul. Nah, letaknya di mana? Bentar. Dan profesor tersebut senang. Terus, ya, dia tepat koordinatnya di sini. Pak, saya berikan ini ya. Nih, di sini. Bentar. Ini titik koordinatnya. Aku di bawah. Nah, kelihatan nggak tulisannya? Tulisannya kelihatan. Ini, nggak kelihatan.
karena si bapaknya ini ya menyampaikan koordinatnya kepada angkatan laut itu saya berada di bawah musuh, terus kemudian si kapalnya itu kemudian melihat di radar, ya letaknya sudah diketahui di 2,57 meter itu toh, nah itu langsung bisa menembakkan dan kena. Itu ya. Berarti dalam video ini Pak Cahya dapat menyimpulkan kurang lebih 3. Yang pertama, di sini ada suatu percakapan antara si A, si profesor dan si itu merupakan suatu diskusi. Itu manfaat diskusi ya. Kita dapat saling tahu aku peraku ini ya, seperti itu manfaatnya. Terus kemudian dari diskusi si kapten itu mempresentasikan. Setelah dapat informasi dari profesor ini, si kapten kapal itu mempresentasikan, menyampaikan informasi ke krunya. Nah, seperti krunya, siapa yang benar itu namanya gunanya presentasi. Itu ya, seperti itu. Terus ini Pak Desktop. Ini, terus kemudian ide. Nah, tahapan pembelajarannya itu nanti 1 kelompok, 2 berdiskusi, 3 presentasi, 4 konfirmasi, dan terakhir itu tes. Itu ya, itu yang terakhir itu tes. Nah, itu nanti tahapan-tahapannya seperti itu. Nanti kita akan presentasi yang kemarin sudah Pak Cahyo berikan latihan sederhana di perpustakaan, nanti bisa diterapkan. Terus kemudian, nah ini dia apersepsi. Nah, sebelum masuk apersepsi, Pak Cahyo akan menyampaikan pretest terlebih dahulu. Ya, ini Pak Cahyo berikan komplit di sini ya. Di sini ada bahan ajar, LKPD dan KPD. Nanti setelah pretest baru masuk ke diskusi ya, atau berikan. Ini istighfari. Istighfari ya, gila. Lihat lembar kerja peserta didik nomor 1 awal. Itu kerjakan kurang lebih 5 menit. Nah, kerjakan 5 menit. Nantinya soal tersebut Pak Cahyo tampilkan di sini. Lembar kerja. Nah, cari sudah paket itu.
Gambarkan titik P 3,3 pada diagram kartesius di bawah ini. Ya. Tuh. Kamu ingat diagram kartesius? Gimana? Diagramnya seperti apa? Gak lupa Pak. Dawi, coba. Diagram kartesius seperti apa? Coba. Kotak-kotakan, Dawi. Oh iya, oke. Kayak kotak-kotak dari itu Pak. Betul, betul. Ya, kayak kotak-kotak. Nanti ada titik-titiknya. Titiknya ini diagram kartesius seperti ini. Nah, ini diagram kartesius ya. Ya, gambarkan titik 3,3 pada diagram kartesius di bawah ini. Nah, 3 ini miliknya siapa? 3 di awal. Tiga. 3 di awal ini. Ini. Nah, ini miliknya apa? Positif. X apa Y? Yang ini Y. Nah, yang merupakan garis X, garis yang dari timur ke barat atau dari selatan ke utara. Nah, timur ke barat ini merupakan garis X. Kalau dari selatan ke utara namanya garis Y. Nah, sekarang 3,3 titiknya di mana? Apa? Titik 3,3 X-nya di mana? X-nya di 3 di mana? Apakah di sini? Di sini? Ya. Nah, terus kemudian Y-nya 3. Y-nya terus kemana? Ke bawah ke atas? Atas. Ke atas sejauh 3. 3. Berarti di sini kita cek bersama-sama ya. Titiknya 3,3 apakah di sini yang Pak saya berikan laser merah ini? Iya. Nah, betul sekali ya. Beri tepuk tangan dulu buat Fari. Nah, setelah kita menentukan titik, ya, temukan titik. Nah, ini titiknya P 3,3 titiknya ada di sini. Di sini 3 ke atas, dan sini 3 ke bawah. Jelas? Nah, setelah jelas, kemudian ini titiknya ya 3,3. Halo, halo. Apakah jarak dari titik pusat ke titik P bisa dihitung? Dari sini, dari ke sini bisa dihitung? Nah, kita tarik gambar kalau bisa. Set. Ini ya, maksudnya jarak tuh ini dari sini sampai sini. Jelas? Nah, terus kita anggap garis itu garis R, ya, garis R. Nah, dan apakah terdapat sudut yang terbentuk dari jarak dan sumbu E? Ini jaraknya, ini sumbu E. Apakah terdapat sudut? Terdapat. Sekali kita lihat, ya. Nah, betul. Yaitu terdapat sudut, yaitu namanya ini Pak Cahyo anggap sudut A. Nah, sekarang misalkan dari titik ini Pak Cahyo tarik garis sampai poin atau koordinat 3 seperti ini. Terus kemudian dari titik pusat ke titik 3 ini Pak Cahyo tarik garis. Nah, dilihat ini. Nah, terus Pak Cahyo beri titik O, titik A. OAP merupakan segitiga. OAP. Merupakan segitiga siku ada di titik A. Nah, saya akan kembali pada materi ini, ya, materi koordinat bentuk
itu materi prasarana yaitu perbandingan trigonometri segitiga siku. Nah itu dapat ingatkan. Kalau misalkan dari titik P ke A, dari O ke A, Pak Calon beri garis X, terus P ke A itu garis Z. Nah, maka perbandingan trigonometri yang didapat dari segitiga siku ini apa? Perbandingan segitiga siku ini AOP itu pada trigonometri perbandingan trigonometrinya apa saja? Sin, Pak. Sin apa? Sin A sama dengan J per R. Sin A sama dengan J per R. Betul. Ini ya, sisi di depan sudut A yaitu J per R. Terus apa lagi? Cos, Pak. Cos. Apa cos? Cos perbandingan sudut A antara X per R ya. Dalam segitiga ini itu perbandingannya X per R yaitu miliknya cos. Nah, kita kembali ke jalur lagi ya, jalur koordinat kutub. Nah, jarak dari titik pusat ke titiknya ini dan sudutnya ini bisa dibentuk koordinat. Koordinatnya yaitu nih. Nah, ini koordinatnya yaitu R, A derajat. Jelas? Nah, R, A derajat itu merupakan koordinat kutub. Jelas? Jelas. Nah, ini ya. P R, alfa ini merupakan koordinat kutub. Nah, ada pertanyaan? Belum Pak lanjut? Ada. Terus selanjutnya. Nah, ini dia. Koordinat kartesius. Ini kartesiusnya ya. Tadi sudah pada di depan ada, ini merupakan simulasi. Dan di sini tadi ya titiknya, ini titik temunya. Ya. Ini Z. Nah, titik temunya A, X, Z. Nah, X itu dari sini ke sini bisa dituliskan ke sini. Kalau Y itu dari titik ini ke titik ini bisa dituliskan Z. Nah, ini sumbu Z, ini sumbu X. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan A, X, Z. Nah, pertanyaannya, titik X adalah titik X ini adalah jarak titik A terhadap sumbu J. jarak titik A terhadap sumbu Z. Kita lihat dari sini ke sini betul ini jaraknya yaitu titik X. Kita lihat kalau benar tadi diberi tepuk tangan, aplaus yang meriah. Kalau salah, Titik A terhadap sumbu Y. Benar. Kita lihat. Sekarang titik Z. Titik Y ini apa? Jarak titik A terhadap sumbu X. Jarak titik A dari sini ke sumbu X ini merupakan Z. Kita lihat cek. Jarak titik A terhadap sumbu Z. Betul ya. Nih. Jarak titik A terhadap sumbu Y itu merupakan jarak titik A terhadap sumbu X merupakan Z. Jarak Y. Itu adalah koordinat berarti koordinat kartesius itu koordinatnya titiknya X, Z. Nah, ini dia koordinat kutub. Sama gambarnya. Nah, ini dia garis. Nah, R, alfa yang tadi di awalan
ini dari ini sampai apa, dari pusat ke A itu jarak, kita simbolkan R. Terus kemudian dari jarak dan sumbu X kita simbol ketemu sudut alfa. Ya. Nah, suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan A yaitu R, alfa. R sendiri apa? Jarak titik A terhadap titik asal. Nah, jarak R adalah jarak titik pusat terhadap titik A. Nah, jarak titik A terhadap titik asal. Boleh dibandingkannya tadi Mas ya. Terus kalau alfa, Besar sudut antara besar sudut antara sumbu X terhadap garis A. sumbu X terhadap jarak ini. Nah, besar sudut antara sumbu X terhadap garis OA atau jarak ini ya. Nah, pertanyaan sampai sini bisa membedakan koordinat kartesius dan koordinat kutub? Bisa. Tertap. Terus selanjutnya sekarang masuk ke hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Ini bisa kita artikan adalah mengubah, ya, mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub dan sebaliknya koordinat kutub diubah ke koordinat kartesius. Kita buka gambarnya masih tetap sama. Itu A, ini R, ini alfa. Ini kalau ketemu R sama alfa berarti ini koordinat kutub, betul ya. Kalau ketambahan X sama Z berarti ini koordinat kartesius. Jika diketahui koordinat kutub, tadi kita sudah sampaikan di awal, Pak saya ulangi lagi di sini. R, alfa itu kalau kita lihat garis ke sini, ini merupakan segitiga siku perbandingan trigonometri segitiga siku tadi yang pertama apa? Cos A sama dengan X per R. Cos dulu ya, juga ini cos A berarti X per R, betul. Terus sin, betul. Sin A sama dengan J per R. J per R. Nah, maka, ini maka, bentar. Ini ada X, ini ada Y. X dan Y merupakan koordinat kartesius. Maka untuk mencari X sama dengan apa? Kamu lihat cos. R kali cos A. R kali cos A, ya. R kali cos A. R kali cos A. Betul, itu. Selanjutnya untuk Y, sekarang kamu lihat sin. Ya, kita lihat sin. Z yaitu R kali sin A. R kali sin A. Berarti ini dikalikan silang. R kali sin A. Betul ya. Ini. Maka apabila koordinat kutub dirubah ke koordinat kartesius, rumusnya yaitu X-nya R kali cos R sama dengan R kali cos X apa? Y sama dengan R kali sin. Ini lihat ya. Y sama dengan R kali sin alfa. Nah, sekarang kebalikannya. Jika koordinat kartesius diubah ke koordinat kutub, ya, maka mencari R sama dengan akar. ini dilihat di sini. Mencari R ini, maka kamu lihat segitiganya ini, maka R sama dengan sisi miring, yaitu kita gunakan apa ini? Konsep apa? Pitagoras, betul. Ya, itu berapa? Berarti R sama dengan akar X pangkat 2 tambah J pangkat 2. X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Kita lihat dulu, betul ya. Akar X pangkat 2 plus Y pangkat 2.
Terus kemudian untuk mencari sudutnya, Pak Cahya menggunakan rumus tan, ya, tan. Yang mudah, tan alfa yaitu Y per X. Z per X, betul, Z per X. Ada pertanyaan? Ya. Jadi untuk mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub itu mencari besarnya R yaitu akar X kuadrat plus Y kuadrat atau menggunakan konsep Pythagoras. Kalau tan alfa menggunakan Y per X. Nah, maka nih ingat letak kuadratnya di sini ya. Ini nilainya plus negatif positif atau positif positif itu ingat-ingat. Tuh. Nah ini sebagai contohnya dilihat dulu. Diketahui koordinat kutub. Nah, ubahlah ke koordinat kartesius. Ini koordinat apa? 8,60. Ini koordinat kutub. Kenapa? Karena di sini ada sudutnya. Nah, itu koordinat kutub. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jaraknya 8, sudutnya 60 derajat. Maka rumusnya apa? X sama dengan R kali cos A. Nah, kalau Z sama dengan R kali sin A. R kali sin A. Betul. Nah, ini sekarang kita jawab. R-nya berapa? 8. R-nya 8. Alfanya berapa? 60 derajat. 60 derajat. Sekarang ini ya. X R kali cos A. R-nya tadi 8, sudutnya berapa? 60. Maka 8 cos 60 yaitu setengah. 8 kali setengah sama dengan 4, berarti X-nya bernilai 4. Sekarang Z R kali sin A. Maka 8 kali sin 60. Sin 60 berapa? 1/2 akar 3. 1/2 akar 3, pintar. 8 dengan 1/2 akar 3 yaitu 4 akar 3. Sekarang contoh yang kedua. Jadi koordinat dari koordinat kutub 8,60 itu koordinat kartesiusnya 4,4 akar 3. Sekarang yang ini contoh soal yang kedua. Ubahlah ke koordinat kutub. Ini merupakan koordinat apa ini? 4,4 akar 3 merupakan koordinat Kartesius. kartesius, betul. Nah ini ya. Ini X-nya berapa? 4, Y-nya 4 akar 3. 4 akar 3. Maka R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Terus maka tangannya pakai rumus Z per X. Kita cari nilai R-nya terlebih dahulu. Maka R sama dengan ya X-nya berapa? 4, Y-nya 4 akar 3, berarti akar 4 kuadrat tambah 4 akar 3 kuadrat. R-nya sama dengan 4 kuadrat 16 plus 4 akar 3 kuadrat hasilnya berapa? Nah, 48. Ini 16 4 akar 3 kuadrat hasilnya 48. R-nya sama dengan akar 64. Betul. Maka R sama dengan 8. Untuk tangan Z per X, Y-nya berapa? 4 akar 3, X-nya 4. Tangan 4 akar 3 per. Nah ini segini. Mengapa bisa ketemu akar 3, 4-nya dicoret? Ya. Lah tangan berapa yang hasilnya akar 3? Buka tabelnya.
sudut berapa, tangan sudut berapa yang hasilnya akar 3? 60 derajat. 60 derajat kita cek. 60 derajat betul sekali ya. Nah itu 60 derajat. Mengapa 60 derajat? Karena X positif. Karena sudut X positif dan sudut Y positif. Karena nilai X ya, betul nilai X-nya positif ini 4, nilai Y-nya 4 akar 3 juga positif. Maka positif dan itu sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Diskusikan sekarang diskusi ya. Ini ya, sekarang tahapannya masuk tahapan diskusi. Paknya sudah memberikan LKPD-nya, Paknya sudah berikan pengantarnya. Nanti ilmunya, ilmu dari Pak Sayo sama ilmu apa yang kalian punya, nanti kamu gabungkan. Kalau bahasa aslinya kamu integrasikan. Semoga Pak Cahya bisa menemukan baru ilmu baru atau jawaban baru. Ya, ada setengah dulu. Sekarang untuk kelompok, ya bentuk pada sesi diskusi pada pas waktu diskusi kita bikin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, nanti dari ayo sekarang kita gabung kelompoknya. Jadi putar aja, putar. Ayo Doki, gabung sana. Diputar. Itu LKPD-nya kan kalian. Doki, kantornya dipakai. Oh, sebelumnya. Kamu tak tahu dia kelas dulu. Ya. Sudah dibuka LKPD-nya. Tuh, tadi sudah kamu pekerjaan awal, pekerjaan itu kamu diskusikan dengan kelompokmu. Untuk nomor sudah untuk kelompoknya ya. Ini diskusinya kita sudah salin di sini. Dan ini dia. Ini adalah soal nomor 2 yang ada di LKPD. Buka LKPD-nya. Nah, lembar kerjanya dibuka. Nah, lembar kerjanya dibuka. Pak saya berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi. Nah, ambil Pak saya untuk dilihat kan? Nah, nanti ini Pak Cak buat terobosan, ini Pak Cak mau membuat nomor undian setiap kelompok nanti ada 1, 2, 3, nantinya waktu Pak Cak bilang misalkan kelompok 3 nomor 1 entah itu David, entah itu siapa nanti maju presentasi gitu ya. Nah, saya berikan sambil kamu diskusi, Pak berikan dulu.
tembus. Tembus berapa? Kedua-dua sunat. Aku Ada pertanyaan? Paham? Sudah paham? Sudah? STPJ dulu. Pak itu lagi pilot, jadi ingusnya baru fase apa? Ingusnya ingus gede itu dia tuh pengen keluar ingusnya melet. Ya. Ada pertanyaan nomor 1, 2, dan 3? Ya. Ada? Dapat saya cek ya. Ini kelompoknya gimana? Ada kesulitan? Enggak, Pak. Soal Mudah, Pak. mudah, Ya. sudah paham? Paham banget. Sudah menemukan caranya? Udah. Sudah. Ini pakai caranya Bintang atau pakai caranya? Cara saya, Pak. Cara Ferdi. Ya, cak pinter, Pak. Oh iya. Gus, lanjutkan ya. Siapa? Kelompok 2. Karena kelompok 2. Ya, iya, paham. Jadi kan saya dicarikan titik pusat dengan koordinat salah satu yang tertentu dari jarak dengan mula-mula ya berikan jalan. Berarti hitungnya titik pusat. Oke, terus ke selatan. Sudah ketemu titiknya? Sudah. Nah, lah itu antara titik awal sampai titik sekarang itu namanya jarak. Di jarak ya. Nah, toh, pakai menggunakan konsep mengubah aturan Kartesius ke kutub, betul yang dikatakan Bapak ya. Ada kesulitan? Enggak. Sudah bisa menemukan caranya? Bisa. Caranya sudah ada di kelompok 2? Ya, nanti. Oke, lanjut ya. Yang kelompok 3. Menit lagi, ya. Oh, batuk. Ini ya, diskusi ini adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa bergaya pantau, itu jika berjalan ke arah dada, terus ke arah selatan, dan di situ titik jika yang diserahkan. Itu ya. Nomor 1 sudah? Ya. Nomor 2? Ya. Nomor 3? Ya. Tadi sudah Pak Tayo berikan nomornya. Nomor 1, 2, 3 setiap kelompok ya. Dan pertanyaan adalah, Pak Tayo tidak tahu nomor 1 dapat siapa, nomor 2 dapat siapa, dan nomor 3 dapat siapa di masing-masing kelompok. Benar ya? Ya. Betul. Ya. Nanti yang maju itu berdasarkan apa yang Pak Tayo sebutkan. Pada 7 misalkan Pak Cahyo punya mangga 3, berarti siap-siap nomor 3. Nomor 3 siap-siap. Pak Cahyo pengen kelompok misalkan kelompok 2, berarti kelompok 2 nomor 3 maju. Itu ya. Itu ya. Karena berhubung kemarin sudah Pak Cahyo berikan pelatihan, berikan motivasi di perpustakaan, terus motivasi tadi di videonya itu. Nah, itu nanti harusnya mencoba nanti praktek langsung. Ya, praktek langsung menjelaskan. Walaupun salah tidak apa-apa. Ya,
ini spidolnya. Ya. Ya. Terus diuji. Ya. Hati-hati kabelnya. Hati-hati kabel. Hati-hati kabel. Oke. Nulisnya agak besar ya. Tadi koma 1. Ya, Pak. Koma 2 sama koma 3 diperhatikan dengan seksama jawaban dari kelompok 1 Ferdi yang pakai tunjuk berdasarkan tanggal lahir Pak Cahyo dan anak Pak Cahyo. Ya. Nantinya setelah nanti jawabannya dituliskan kelompok 1, Pak Cahyo nanti akan bertanya ya, pada kelompok 2 dan kelompok 3 apakah jawabannya sama atau tidak. Nah, nanti kelompok 2 dan kelompok 3 juga diamati dengan seksama ya. Ayo, kelompok 3 dilihat ya. Tio, ayo. Nah, dilihat dulu jawabannya. Sama tidak sama jawaban kelompok 3, jawaban kelompok 1. Kelompok 2 diperhatikan dengan seksama. Ya. Diperhatikan dengan seksama ya. Nah. Sudah tadi? Ya. Ayo sekarang tadi dipresentasikan. Teman-teman, saya pakai diagram Kartesius. Teman-teman, saya pakai diagram Kartesius. Titik awal dika atau titik pusat. Terus ke barat sejauh 3 meter. Ya. Ke selatan sejauh 3 meter. Ya. Terus Berdasarkan gambar, jika sekarang di titik berapa itu? 3,3. 3,3 ya. Terus Artinya 3 meter ke barat dan 3 meter ke selatan. Terus kemudian Jarak titik awal
jarak titik awal jika berada. Kira-kira. Ya itu. Sudut Tadi hadap sini temanmu ke sana lah gitu. maka sudutnya dari jarak dan awal jika berjalan. Nah itu sampai Sampai sini. ya. Terus kemudian dia hadap sini. Nah, mantap teman-teman. Yang ditanyakan berapa jarak dan sudutnya. Ya, jaraknya berapa? Ayo tadi. Jaraknya Yaitu R, betul? R sama dengan R sama dengan akar E kuadrat plus Y kuadrat. ya. Kemudian bawahnya Kemudian sama dengan 3 akar 2. hasilnya 3 akar. Hasilnya 3 akar Ya, terus kemudian berikutnya 2. Sudut yang bernilai 1. Sudut tangan yang bernilai 1 adalah 45 derajat. Karena sudut X dan Y sama positif. karena X dan Y positif ya. Nomor 1 2 3 itu ya. Terus ada di kuadrat atau satu wilayah. di kuadran 1 atau wilayah yang pertama. Ya, terus Jadi jarak dan sudut adalah 3 akar 2, sudutnya 45 derajat. sudah tadi? Ya. Ya. Silakan kembali berikan aplaus dulu. Dapat dulu ya. Nah, berikan aplaus. Ya, ini tadi sudah dari kelompok 1 tadi sudah membuat sekaligus sudah mempresentasikan gitu ya. Sebisanya tadi mungkin gitu ya. Anda berikan plus sekali lagi buat tadi ya. Sebelum saya berikan penguatan karena juga sama. Nomor 3 sama persis. Nah, sama persis. Jawabannya tadi ini menurut saya betul. Dan sini pada berikan tadi mungkin ada sedikit kekeliruan ya. Itu titik X itu titik X itu dibaca sumbu X. Nah, sudut X pada lupa itu ya. Nanti saya berikan penguatan di sini supaya tidak salah paham, tidak miskonsepsi materinya ya. Jelas? Ini ya, tadi Pak saya berikan penguatan untuk jawaban dari Febri kelompok 1. HP-nya dibacakan dulu. Nah, kelompok 1, 2 dan 3 tadi Freddy ada miskonsepsi ya. Nih, di soal itu tadi di K itu titiknya awal, terus kemudian ke barat 3 meter, ke selatan 3 meter tadi sudah betul, sudah bagus itu ya. Terus kemudian ini merupakan X1, X-nya itu 3, Y-nya juga 3. Terus X-nya 3, Y-nya 3 benar. Untuk menentukan jaraknya, ini pakai konsep apa namanya? Pitagoras ya. Nah, ini sudah benar. X-nya ganti 3, Y-nya ganti 3. Akar 18, kelompok 3 akar 2 betul, ini sudah betul. Terus di sini tangan alfa atau tangan A, tangan theta, ini tangan I juga apa-apa. Ini Y per X 3/3 tan 1. Ini 1 lah. Tan sudut berapa yang hasilnya 1, sudutnya 45. Tadi sudah bilang dikarenakan X sama Y-nya positif semua, itu ada di wilayah 1. Wilayah 1 itu antara 0 sampai 90. Ini berarti tangan yang bernilai 1 pada wilayah 1 antara 0 sampai 90 itu tangan 45 derajat. Tangan 45 derajat hasilnya 1. Jadi jarak antara dika awal sampai titik dika sekarang itu 3 akar 2 ini 3 akar 2 meter ya. Terus kemudian sudutnya 45 derajat. Ada pertanyaan dari soal konsep
dari penerapan koordinat kutub dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ada. Kalau tidak ada permasalahan, kita lanjut ke kesimpulan pada pembelajaran kali ini ya. Kesimpulan pada hari ini, hubungan antara koordinat kartesius ini benar. Pointernya pada tadi. Hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub mengubah koordinat kartesius ke kutub dan sebaliknya, yaitu menggunakan rumus ya. Ini merupakan satu gambarnya. Tadi gambarnya sama, jaraknya f, sudutnya alfa, jarak antara titik A sama sumbu Y itu nilai x, jarak antara titik A sampai dengan sumbu x itu z. Nah, jika diketahui koordinat kutub r, alfa, untuk mengubah koordinat kartesius, maka menentukan nilai x sama dengan R kali cos A. R kali cos A. Terus Y R kali sin A. R kali sin A, betul. Nah, betul ya. Kita lihat di slide. Sekarang kita ubah dari x, dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Maka R sama dengan akar x kuadrat akar x kuadrat plus y kuadrat. Terus tangan alfa J per x. z per x, betul ya. Ini dia kesimpulannya. Kesimpulan pada belajar kali ini yaitu mengubah koordinat kutub ke koordinat kartesius. Ini rumusnya yang sudah tadi disampaikan. Kalau koordinat kartesius ke koordinat kutub, ini rumusnya yang sudah kalian sampaikan. Nah, sebelum penutup, ini dia tugas pekerjaan rumahnya. Pada beri waktu 5 menit untuk mengerjakan, ya. Sebelum pesawat terbang, lepas landas dari bandara dengan arah 60 derajat laut dan kecepatan tetap 200 km/jam. Setelah 1 jam, jarak pesawat dari timur bandara dan tinggi pesawat tersebut adalah, tuh ya. 5 menit dari sekarang. Setelah dikerjakan, dikumpulkan, menutup. Ya, Pak Cahyo, tunjukkan dulu. Apa ngopo? 2 menit lagi. Dikerjakan dengan jujur, jangan nyontek temannya. Kerjakan dengan jujur, jangan nyontek temannya. 2 menit lagi selesai. Sambil Pak Cahyo kemas-kemas. Ulang. Sudah jadi? Nah, sudah jadi, dikumpulkan satu-satu, jangan bergerombol. Diganti yang satu-satu, sini. Ganti yang dulu satu-satu. Ya. Yo, terima kasih. Ya. Satu-satu, jangan bergerombol. Ya. Foto gue iki. Sebelum pada tutup, nih, terima kasih banyak, ya. Tinggal pesan dulu, dengan kesehatan dan
sekali ya. Apa alasannya? Karena saya bisa konsentrasi mulai dari Ya, ini pengalaman baru ya. Oh, ini pengalaman baru, siswanya senang ya, nggih? Nah, bisa prestasi dari kelompok 2. Sama. Nilainya Ya, pembelajaran dulu, jadi pembelajarannya. pembelajaran nanti pertama belum apa-apa lama kemudian tidak Ya, terus apakah asik pembelajarannya? asik. Asik. Terus apa lagi? Ya, Ya, jadi kelompok 3 asik sekali ya. Nah, terus satu lagi. Tadi kan sudah menilai dari segi pembelajaran, diskusi itu ya. Sudah bisa diskusi semua atau sekarang? Sudah bisa presentasi semua? Nah, sekarang penilaiannya 1. Penampilannya Paknya hari ini seperti apa? beda. Beda. Terus Waktu berkali ya, alhamdulillah ini saya menjadi rapi dari kalian, gitu ya. Ya, kalian sip kan? Besok kita akan mempelajari materi aturan kosinus. Nah, kita besok mempelajari kosinus. Besok sebelum masuk ke aturan kosinus, besok kita harus terlebih dahulu membaca materinya. Oke? Oke ya. Besok lebih interaktif lagi. Ya. Pak Jaya cukup sekian, sebelum Pak Jaya ucap salam. David, berdoa. untuk mengakhiri kegiatan pada siang ini doa mulai. Doa selesai. Amin. Pak Jaya cukup sekian, sebelum Pak Jaya tutup dan berikan salam. Ingat motivasi hari ini, ingat pesan itu ya. Kan?